Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Nopar Ardi. Saat ini kita memasuki bahasan ketiga untuk series bahasan kita di pemrograman berbasis web. Di bahasan ketiga ini kita akan bahas tentang Cascading Styles Fundamental atau CSS Fundamental. Nah, pada pembahasan kita yang sebelumnya kita sudah bahas tentang HTML gitu ya. Kita bahas tentang bagaimana HTML digunakan untuk sebagai salah satu bahasa yang digunakan untuk membangun UI atau user interface dari aplikasi. Nah, sekarang kita akan bahas tentang CSS sebagai kawan dari si HTML yang tadi gitu ya. Nah, adapun yang lebih spesifik sebagai tujuan kita di perkuliahan kali ini, kita akan bahas tentang konsep dasar dari CSS. Kemudian kita akan bahas tentang bagaimana cara menghubungkan CSS ke HTML, baik itu secara inline, internal ataupun eksternal. Kemudian kita juga akan bahas tentang aturan dasar dalam pembuatan CSS dan juga aturan dari selektor. Kemudian kita juga akan mempelajari tentang cara pengaturan properti di CSS ya, mengatur teks, warna, margin dan sejenisnya. Kemudian juga tentang pembuatan halaman web responsif dengan menggunakan CSS tentunya. Nah, apa sih itu CSS? CSS itu sendiri itu adalah bahasa stylesheet yang digunakan untuk mendesain tampilan halaman web ya. Jadi kalau si HTML itu lebih difokuskan ke bagian struktur dari webnya itu sendiri, maka CSS digunakan mainly untuk mempercantik tampilan dari yang sudah diatur oleh si HTML gitu ya. Jadi mereka kerjanya bareng. Nah, kemudian secara singkat CSS ini sudah ada sejak lama tentunya ya, barengan dengan adanya HTML. Ketika HTML sudah ada, baru dikembangkan CSS untuk mempercantik tampilan si HTML. Nah, sampai ke versi sekarang, CSS sudah masuk ke versi ketiga, yang mana sudah banyak modul-modul baru yang dikembangkan di dalam CSS, baik itu berupa Flexbox, berupa grid, animation, dan juga transition yang ada di dalam CSS 3 gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas cara menghubungkan CSS ke HTML. Nah, ada tiga cara kita menghubungkan CSS ke HTML, yaitu bisa dengan menggunakan inline CSS, ya, yaitu kita menyisipkan langsung ya tag CSS-nya itu di dalam tag HTML-nya. Yang kedua, itu bisa dengan cara internal CSS. Kita definisikan suatu blok program di dalam HTML yang mana di bagian tersebut didefinisikan dengan tag style. Kita bisa mendefinisikan bagian codingan CSS di dalamnya gitu ya. Dan kemudian yang terakhir, yang ketiga, itu external CSS. Ini adalah yang paling sering digunakan, yaitu kita bisa masukkan, kita buat terpisah file CSS-nya dengan format dokumen berupa .css gitu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan CSS tersebut di HTML, kita tinggal panggil halaman dari si CSS tersebut ya di dalam dokumen HTML kita. Nah, ini adalah sintak dasar dari CSS ya. Yang pertama itu ada selektornya, yang kedua itu ada propertinya ya. Properti ini apa yang mau diatur, kemudian ada atributnya gitu ya. Atributnya nilai dari si properti yang tadi ya. Misalnya mengatur color, nanti diatur atributnya berupa warnanya apa, blue gitu ya, atau berupa kode hex gitu ya. Jadi ada yang seperti ini gitu ya. Kemudian saya lanjut lagi. Nah, di dalam CSS tadi saya sebutkan bahwa ada yang namanya tag ya. Nah, tag itu sendiri itu ada beberapa jenis sebenarnya ya. Ada namanya selector tag ya. Ini berupa dasar ya. Selektor dasar yang ada di dalam CSS ya, berupa selektor tag, selektor class, dan juga selektor ID. Ini yang paling banyak digunakan dalam CSS itu sendiri. Kemudian yang kedua ada selektor kombinasi ya, dengan menggunakan selektor group, ini bisa juga digunakan. Kemudian yang ketiga ada namanya pseudo class atau pseudo element ya, ini juga bisa digunakan dalam pembuatan CSS gitu ya. Nah, properti dasar dari CSS itu sendiri itu ada beberapa macam untuk properti dasarnya. Mulai dari pengaturan teks, kita bisa menggunakan color, kita menggunakan font size, font family, dan sejenisnya. Untuk pengaturan warna dan latar belakang, kita menggunakan background color, background image, dan sejenisnya gitu ya. Kemudian margin dan padding, kita gunakan margin dan padding tentunya ya. Kemudian untuk properti layout, biasanya kita gunakan display, position, float, clear, dan juga sejenisnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang namanya flexbox. Nah, apa sih itu flexbox di dalam CSS? Flexbox itu sendiri, ini adalah elemen yang dianggap sebagai kotak ya, kotak dari si CSS itu gitu ya. Jadi di sini ada selektornya, di dalamnya didefinisikanlah beberapa dari tag di si CSS itu sendiri. Mulai kita definisikan atributnya, kemudian propertinya gitu ya. Isinya itu apa? Kita ngatur lebar, paddingnya, dan sejenisnya. Ini disebut dengan CSS box model gitu ya. Selain dari itu ada juga namanya CSS flexbox dan grid. Nah, flexbox ini sendiri ini digunakan untuk pembuatan layout yang fleksibel. Jadi kalau bicara tentang CSS 3, kita akan banyak bicara tentang web responsif ya. Nanti akan berhubungan dengan framework front end yang digunakan untuk web responsif ya. Ada namanya CSS Flexform ya.
flexbox dan juga ada namanya grid. Kita bisa ngatur grid, batasan-batasan ataupun garis-garis yang ada di dalam HTML yang kita bangun, gitu ya. Oke, nah kesimpulan kita pada pembelajaran kali ini, nah kita sudah bahas bahwa CSS itu sendiri itu digunakan untuk mempercantik tampilan dari si web yang tadi, gitu ya. Kemudian kita juga sudah bahas tentang sintak dasar dari CSS untuk membuat tampilan web jadi lebih menarik, dan juga ada yang namanya fitur flexbox dan juga grid dan CSS yang modern ya, untuk pembuatan halaman web yang lebih responsif. Oke, kemudian ini adalah daftar referensi yang digunakan untuk materi kita pada kali ini, gitu ya. Anda ingin pelajari lebih jauh, silahkan mengacu ke sini. Kemudian ini adalah tugas Anda untuk pekan ini, silahkan dikerjakan nanti di Summit Learning. Itu saja untuk perkuliahan pertemuan kali ini. Kita akan ketemu lagi di pekan selanjutnya, pembahasan kita tentang JavaScript. Sekian, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.